orang yang melakukan kredit terhadap kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 ini dilarang ya mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, operasi dan lain-lain objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan oleh penerima fidusia. Siapa penerima fidusia itu? Leasing ya, perusahaan pembiayaan ya, dilarang tanpa sepengetahuan atau izin tertulis ya. Minimal harus diketahui secara tertulis atau mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia. Nah, apabila disetujui, disepakati, maka ya itu tidak terjadi proses hukum atau proses tindak pidana di dalamnya. Boleh sah peralihan tersebut. Nah, kalau tidak disetujui, tidak dikehendaki oleh penerima fidusia, maka disitulah timbul persoalan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih masih tonton channel YouTube ini. Tentunya channel ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah ya, karena kita membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tentunya juga ini channel ini buka konsultasi hukum gratis ya. Konsultasi hukum gratis apabila teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu ada yang hendak ingin mau disampaikan mengenai permasalahan hukum yang sedang dihadapi, maka dapat didiskusikan ya di kolom komentar pada channel YouTube ini, atau dapat menghubungi nomor saya ya dengan cara ya nanti kita inbox japri-japrian atau bagaimanalah caranya biar kita dapat komunikasi ya. Nah, oke, baik teman-teman, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai dampak hukum apabila mengalihkan objek jaminan fidusia. Nah, itu ya teman-teman ya yang akan saya bahas pada kesempatan ini ya, mengenai objek jaminan fidusia. Misalkan seperti kendaraan ya roda 2 ataupun roda 4 dialihkan, dioper alih ke pihak lain. Nah, bagaimana dampak hukumnya? Nah, itu yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Baik teman-teman, pada prinsipnya di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau Undang-Undang Fidusia. Nah, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia. Nah, siapa yang dimaksud sebagai pemberi fidusia? Pemberi fidusia itu ya adalah debitur atau orang yang sedang mengkredit ya, mengkredit kendaraan. Itu bahasa umumnya atau yang mudah dipahami. Nah, kalau misalkan kurang paham mengenai fidusia atau pemberi fidusia, nah maka saya menggunakan bahasa yang sederhana, yaitu adalah orang yang sedang mengkredit kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Siapa yang dimaksud penerima fidusia dalam hal ini? Yaitu perusahaan pembiayaan seperti perusahaan leasing ya. Nah, itu yang dimaksud dengan penerima fidusia. Nah, maka dalam hal ini saya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
ketika rekan-rekan teman-teman kurang paham mengenai pemberi fidusia atau penerima fidusia, maka dalam hal ini saya menjelaskan bahwa dengan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, pemberi fidusia itu adalah orang yang mengkredit kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, siapa yang dimaksud dengan penerima fidusia dalam hal ini? Yaitu perusahaan pembiayaan atau leasing. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, kendaraan yang telah kita kredit tadinya ya, ini tidak boleh dioperalihkan, dipindah tangankan tanpa ada persetujuan dari pihak leasing atau penerima fidusia dalam hal ini ya. Nah, maka ketika itu dilakukan ya tanpa ada persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia, dalam hal ini leasing, maka ada akibat hukumnya ya. Ingat ya teman-teman ya, bahasa sederhananya, kita sedang mengkredit kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Lalu mau dioveralihkan, mau dipindah tangankan. Nah, pindah tangankan ini ya baik itu dalam bentuk digadaikan, disewakan, atau direntalkan, atau mau diover kredit. Nah, itu tidak boleh ya. Ingat, tidak boleh, ada hukumnya, ada akibat hukumnya apabila itu dilakukan sementara proses kredit ini masih berjalan ya, belum lunas ya, tenornya belum lunas. Misalkan kita mengkredit kurang lebih 2 tahun. Nah, terus kemudian belum selesai proses kreditnya, tapi tiba-tiba kita sudah alihkan, kita sudah sewakan, kita sudah over kredit dan lain-lain. Nah, over kreditnya itu juga ya tanpa pengetahuan penerima fidusia atau pihak leasing ya. Nah, ini maka dapat dituntut, ada akibat hukumnya. Ini tidak boleh ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya kita diskusikan, kita memberikan pencerahan melalui channel YouTube ini bahwasanya hal-hal yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa motor yang belum lunas, masih tahap kredit, tiba-tiba dialihkan, dipindah tangankan, disewakan, direntalkan, atau di over kredit. Itu sebenarnya hal yang sangat dilarang di dalam undang-undang fidusia teman-teman. Nah, apabila hal itu dilakukan maka ada akibat hukumnya ya. Itu masuk dalam kategori penggelapan. Nah, kalau di dalam undang-undang fidusia ya, berdasarkan pasal yang diatur di sini ya, berdasarkan pasal 36 undang-undang fidusia, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun ya, dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, itu ada di pasal 6. Nah, ada juga di pasal 23 Undang-Undang Fidusia ayat 2. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, saya bacakan. Ya. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Nah, penjelasannya di sini bahwa kita sebagai debitur atau orang yang mengkredit kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya, dilarang mengalihkan, menggadaikan, ataupun menyewakan ya objek jaminan fidusia tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dengan penerima fidusia. Penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak leasing. Nah, itu ya. Lalu kemudian di pasal 36 Undang-Undang Fidusia bunyinya seperti ini ya. Nah, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
benda yang menjadi objeknya jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, maka dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah itu ya teman-teman ya, ancaman pidananya. Namun biasanya hal yang sering terjadi atau penerapan pasal yang dilakukan terhadap para pelaku atau orang yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia ini ya, biasanya dijerat dengan pasal 372 KUHP ya, menggunakan pasal KUHP, bukan menggunakan undang-undang fidusia ya, tetapi menggunakan pasal KUHP yaitu pasal penggelapan. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bunyinya, barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya tidak termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda. Ada dendanya juga ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, harusnya dalam penerapan pasal ketika seseorang telah mengalihkan objek jaminan fidusia, baik itu mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, artinya objek jaminan fidusia itu dipindah tangankan dari atas nama ke pihak lain tanpa persetujuan dari pihak leasing. Nah itu memang ada pidananya, tidak boleh dialihkan ya, tidak boleh dialihkan kecuali pengalihannya itu diketahui secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau pihak leasing. Nah itu nggak masalah ya, nggak masalah justru. Nah tetapi kalau tanpa pengetahuan dan persetujuan secara tertulis dari pihak leasing atau penerima fidusia, nah ini ada ancaman pidananya. Tetapi harusnya biasanya persoalan yang sudah ya, misalkan ada laporan mengenai penggelapan terhadap objek jaminan fidusia, entah itu dialihkan, dioveralih dan lain-lain sebagainya. Nah ini biasanya menggunakan pasal penggelapan, pasal KUHP harusnya, karena ini berhubung dengan objek jaminan fidusia, maka harusnya pasal 23 ayat 2 atau pasal 36 Undang-Undang Fidusia inilah yang digunakan ya, karena itu lebih spesifik, lebih khusus ya. Maka ada istilahnya dengan lex specialis derogat lex generalis. Maka undang-undang khusus mengenyampingkan undang-undang umum seperti KUHP. Nah, kita melihat bahwasanya undang-undang fidusia ini merupakan undang-undang khusus, maka undang-undang khusus inilah yang harus digunakan ya penerapannya dalam misalkan menghadapi debitur-debitur yang nakal, bukan menggunakan pasal 372. Sebenarnya kan seperti itu secara normatifnya ya, tetapi kita lihat dari segi ancaman pasal ya, ancaman pasal lebih tinggi, lebih berat di pasal 372 penggelapan, yaitu ancaman pidana ya paling lama 4 tahun, sementara di undang-undang fidusia pasal 36 itu ya ancaman pidana paling lama 2 tahun. Maka tentunya pada saat pihak pembiayaan atau leasing dalam hal ini ya membuat laporan ketika unit fidusianya itu dialihkan, digadaikan dan lain-lain sebagainya, lebih memilih menggunakan pasal KUHP 372, pasal penggelapan. Nah, harusnya ini dikesampingkan karena kita menganut asas itu tadi ya, asas lex specialis derogat lex generalis ya,
kepentingan khusus mengenyampingkan kepentingan umum. Ya, itu karena undang-undang fidusia itu adalah sifatnya khusus, sementara KUHP sifatnya umum, maka haruslah dikesampingkan. Nah, cuman pada faktanya ya tidak demikian. Nah, biasanya pembiayaan justru lebih memilih ya membuat laporan kepolisian menggunakan pasal 372 karena ancaman pidananya itu paling lama atau lebih berat di situ, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika pemberi fidusia atau orang sebagai debitur atau orang yang melakukan kredit terhadap kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4, ini dilarang ya mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, oper alih dan lain-lain objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan oleh penerima fidusia. Siapa penerima fidusia itu? Leasing ya, perusahaan pembiayaan ya, dilarang tanpa sepengetahuan atau izin tertulis ya. Minimal harus diketahui secara tertulis atau mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia. Nah, apabila disetujui, disepakati, maka ya itu tidak terjadi proses hukum atau proses tindak pidana di dalamnya. Boleh sah peralihan tersebut. Nah, kalau tidak disetujui, tidak dikehendaki oleh penerima fidusia, maka disitulah timbul persoalan pidana, hal-hal yang dilarang di dalam undang-undang fidusia. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman untuk kita semua. Dan apabila yang ingin kita diskusikan, konsultasikan, silahkan isi di kolom komentar atau bisa meminta nomor handphone saya nantinya. Nah, itu ya teman-teman, jangan lupa apabila ini bermanfaat ya silahkan di share ke teman-teman yang lain, di komen, like, subscribe. Nah, itu ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.